doakanlah dan sukseskanlah memasuki musim yang baru bagi gereja kita. Bertumbuh bersama gerejaku dan keluargaku, dan milikilah kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan semangat baru, mari kita bersama membangun hope sebagai nilai-nilai berjemaat. Hope adalah humble, di mana semua jemaat bertumbuh dalam kerendahan hati. O adalah objektif, bertumbuh dengan tujuan dan sasaran yang jelas. P, potensial, yaitu mengembangkan semua potensi untuk melayani Tuhan. Dan E adalah empati, sebuah sikap turut merasakan atas semua kebutuhan lingkungan, memiliki kepedulian atas keselamatan jiwa-jiwa. Siapkan diri kita semua untuk melakukan sebuah perjalanan rohani yang baru. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. My church, my family, and my care. Apa kabar semuanya? Bagi berdiri bersama-sama, karena anggur baru akan tercurah di tempat ini dan di tempat rumah Anda. Amin. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama yuk, supaya kita bergerak bersama-sama. Kuatkan iman, kuatkan iman kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. saling memberkati diri kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan di keluarga kita, amin. Roh Kudus akan dinyatakan di Indonesia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi nyatakan kuasa Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata
Kiranya Tuhan memberkati, semua sehat-sehat selalu. Ya, demikian juga kami sekeluarga sehat-sehat selalu. Ya, Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan pada saat adanya masa-masa sulit. Seperti saya saksikan kepada saudara bahwa Tuhan memberikan hikmatnya ya untuk menghadapi situasi saat ini. Dimulai pertama kali Tuhan memberikan hikmat melalui Pak Yusak untuk saya membuat sanitizer. Waktu itu saya untuk memenuhi kebutuhan daripada sanitizer untuk gereja ya, dan akhirnya saya buat dan bisa digunakan di gereja. Dan akhirnya saya coba untuk jual pada saat itu, dan rupanya responnya sangat luar biasa, banyak modal yang masuk, dan itu memberkati kami. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik buat kita, dan semua adalah berdasarkan apakah kita mau melakukan atau tidak. Karena sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat itu, dan tinggal kita menyikapi apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Dan demikian saudaraku, jangan takut apa yang terjadi pada saat ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan hikmat, memberkati kita, dan tetap saja kita terus berhubungan sama Tuhan, berdoa, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian, salam. Mari Tuhan buka hati untuk kami saat ini. Roh-Mu biarlah menaungi kami pada hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kau memenuhi hidup kami saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Terima kasih Bapa, syukur bagimu, syukur bagimu. Siapkan hati kami, Roh-Mu yang hidup memenuhi ruangan kami. Roh-Mu yang hidup memenuhi rumah kami. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya. Serukan panggil Dia. Mari kita sembah Dia. Walaupun kau di rumah, mari kita memuji, mari kita menyembah. Ya bahasa roh bersama-sama. Mari kita bangun roh kita. Mari kita bangun roh kita. Ya jamah Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu yang di rumah, jamah setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Ya ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi kita dengan pujian lebih serius lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Kita sekarang mengingat bagaimana lebih dari 2000 tahun yang lalu janji Tuhan Yesus digenapi tepat pada waktu Hari Raya Pentakosta. Mari sekarang kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, sudah saya jelaskan tadi tentang hari raya, dan salah satunya adalah Pentakosta.
Dan kita melihat di sini bahwa pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, janji Yesus itu digenapi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam janjinya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yesus berjanji demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara, kita sekarang mempelajari siapa Roh Kudus, bagaimana peranannya di dalam kita. Mengapa begitu penting? Mengapa Yesus mau memberikannya kepada kita? Nah, kadang kalau kita tidak tahu pentingnya, kita juga tidak merasa perlu. Ya, kita sekarang mempelajari tentang peranan Roh Kudus dengan cepat saja, saudara. Saudara juga bisa mempelajarinya melalui PowerPoint yang saya berikan di dalam khotbah ini. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, tadi saya sudah membacanya, tetapi sekali lagi di dalam di dalam peranan Roh Kudus tentang menyertai dan menjadi penolong ini, saya bacakan sekali lagi. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara, suami istri bisa menolong satu dengan yang lain, tapi mereka tidak bisa selalu bersama-sama selama-lamanya sampai seumur hidup kita. Tetapi kita melihat bagaimana Roh Kudus ini akan menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, penyertaan Tuhan bagi Musa itu sangat penting pada waktu Musa memimpin umat Israel. Suatu hari pada waktu orang-orang Israel melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, pada waktu Musa berada di hadapan Tuhan, mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah bagi mereka, sehingga akhirnya mereka membuat Allah yang berbentuk anak lembu. Kemudian mereka menyembah, mereka berpesta, mereka melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya di situ Musa juga marah. Saya tidak melanjutkan cerita ini, tetapi pada intinya kesimpulannya Tuhan mengatakan, "Aku akan mengutus malaikat." Dan disinilah Musa mengatakan, "Jangan menyuruh aku untuk pergi kemana-mana kalau engkau tidak menyertai aku." Saudara, saya bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus ini untuk masa gereja. Saudara tadi lihat di chat yang saya tunjukkan, di antara kedatangan Tuhan yang pertama sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua, yang bayang-bayangannya diberikan kepada masa musim semi dan musim gugur. Saudara, ada musim kemarau, dan musim kemarau ini adalah masa-masa gereja Tuhan, di mana perjalanan ini kita tidak dibiarkan sendiri, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin mampu, dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Musim semi itu ditutup dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus ya, yang dicurahkan kepada umat manusia, yang diberikan kepada umat manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Dan kemudian, saudara, yang kedua, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara, manusia itu mudah untuk lupa. Kita sekarang ini memakai handphone untuk menjadi reminder, atau mungkin saudara punya catatan. Ya, kadang catatan, kita buat catatan, kita lupa membacanya. Yang paling bagus ada reminder di handphone. Waktu bunyi, kita lihat, oh kita harus berbuat ini, kita harus berbuat itu. Nah saudara, manusia yang suka lupa ini, Tuhan sangat tahu. Tetapi kadang banyak orang yang tahu, tapi pura-pura lupa.
Dan Tuhan mengatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita, tetapi kita harus meresponinya. Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman-Nya. Dan kita juga harus tahu, kita harus belajar tentang firman itu. Kita harus tahu tentang firman itu sehingga pada waktu Roh Kudus mengingatkan, kita tahu bahwa firman itu kita pernah mengerti, kita pernah membacanya. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, Roh Kudus menolong saat kita berdoa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus membantu kita. Ada kalanya kita mengalami kesusahan, kesesakan yang begitu menekan hidup kita. Saudara, percayalah, di saat-saat saudara tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara izinkan Roh Kudus mulai mengalirkan aliran-aliran air hidup, menguatkan kita. Dan Roh Kudus dikatakan berdoa untuk kita, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Saudara, saat kita teringat kepada orang lain, misalnya pada waktu doa syafaat, saudara tidak tahu apa yang menjadi masalah orang itu, saudara bisa mengizinkan, saudara bisa minta Roh Kudus untuk mendoakan orang-orang yang kita tidak tahu masalahnya apa. Tetapi pada waktu Roh Kudus berdoa, Allah mendengarkan setiap apa yang menjadi doa kita melalui Roh Kudus. Kemudian yang keempat, saudara, Roh Kudus itu memberi kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat firman Tuhan ini dikatakan kita menerima kuasa, menjadi saksi di mana saja. Kita tidak perlu harus pergi ke luar negeri baru bisa menjadi saksi. Kita tidak harus pergi ke tempat tertentu untuk menjadi saksi. Di mana saudara berada. Sekarang saudara di rumah saja. Di rumah saja pun saudara bisa menjadi saksi. Saksi bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saksi bagi mungkin anak-anak yang sudah meninggalkan Tuhan. Menjadi saksi di dalam segala apa yang bisa kita lakukan. Dan saudara, kalau kita minta kuasa Tuhan, tetapi kita diam saja, bukan itu cara kerjanya. Saudara, dikatakan saudara menerima kuasa dari Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus itu turun dan kita menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Kuasa itu diberikan kepada kita untuk menjadi saksi. Kemudian yang kelima, saudara, Roh Kudus sebagai meterai, jaminan bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus disebut sebagai jaminan, meterai. Dan ini saudara memberikan arti bahwa kita ini adalah milik Allah. Itu kalau saudara tahu, kalau orang membeli tanah, ya itu ada uang muka. Dan uang muka itu harus ada surat yang dimeteraikan. Itu merupakan satu bukti bahwa tanah itu adalah milik saudara dengan uang muka itu, dan saudara akan menerima tanah itu pada waktu yang tepat. Pada waktu itu sudah menjadi milik saudara penuh. Dan saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus ini diberikan, saudara tidak melihat keselamatan penuh itu bagaimana nanti hidup di surga sekarang. Tetapi Roh Kudus itu adalah meterainya, jaminannya. Dan saudara akan menerimanya penuh nanti pada waktu kita bersama-sama dengan Yesus. Kemudian yang keenam, Roh Kudus menolong kita untuk
berbuah. Saudara, agak panjang ayat-ayat ini, tetapi nanti di bagian buah roh saudara boleh bacanya sendiri. Saya akan baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20 dikatakan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Roh Kudus diberikan pada waktu hari Pentakosta, saudara, untuk menolong saudara supaya saudara bisa berbuah. Tetapi saya mau ingatkan saudara, Roh Kudus tidak memberikan buah itu. Buah itu merupakan hasil atau merupakan produktif, apa yang keluar dari hidup kita. Buah bukan pemberian, tetapi buah adalah hasil. Bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus dan kita mau meresponinya. Dan tentunya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 dikatakan tentang buah roh, ya. Disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kita dipimpin oleh roh supaya kita menghasilkan, memiliki kehidupan yang produktif, memiliki kehidupan yang berbuah dan menjadi berkat. Yang ketujuh, saudara, untuk pelayanan, Tuhan Yesus memberikan kuasa dan memberikan karunia-karunia rohani. Saudara, ini cukup panjang. Ini saya ambil pelajaran dari ICI. Saudara bisa membacanya dan saya harap saudara tahu bahwa ini adalah bagian yang penting. Saudara tahu bahwa saya minta maaf kalau saudara mendengarnya ini dari Indonesia, dari Malaysia, tetapi saya mau mengatakan ini. Di Singapura dalam masa COVID-19 ini, pemerintah berusaha untuk menolong rakyatnya. Dan setiap kali ada penjelasan mengenai solidaritas, ya, solidarity budget. Wah, itu menarik sekali buat orang-orang yang di Singapura. Karena pemerintah berbagi. Ada bentuk uang dan untuk macam-macam, saudara. Yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan uang, tunjangan. Yang tidak dapat pekerjaan lagi ada tunjangan sekian. Wah, itu kalau saya perhatikan, orang-orang di Singapura nggak bisa miss dengan penjelasan ini. Nggak bisa nggak bisa lewat dengan penjelasan ini. Karena menurut mereka itu penting. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana Roh Kudus itu memberi karunia-karunia rohani, bagaimana saudara menganggap itu penting atau tidak. Kalau saudara merasa itu penting, ayo saudara simak baik-baik. Saya percaya seperti yang saya katakan, orang-orang Singapura akan mencari kesempatan, mencari tahu apa sih yang mereka bisa dapatkan dari government-nya, dari pemerintahnya. Dan itu tidak salah. Itu sangat baik, pemerintah menyusun sedemikian rupa. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita, saudara. Di dalam melakukan suatu pekerjaan yang besar pada masa panen. Saudara ingat Pentakosta mereka merupakan perayaan panen. Dan pada waktu Roh Kudus diberikan, ini juga merupakan panen, saudara. Suatu proyek besar, proyek ilahi yang harus digarap bersama-sama. Yang harus dikerjakan bersama-sama. Dan saudara tahu, saudara perlu perlengkapan. Saudara lihat apa yang bisa saudara terima, apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan karunia-karunia ini diberikan kepada orang yang mungkin berbeda-beda. Dan saudara bisa meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan pelayanan saudara. Saudara, itulah 7 daripada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, kita sangat diberkati dalam masa gereja ini. Kita sangat diberkati dengan penyertaan Roh Kudus. Saya secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup sebagai ibu
dari anak-anak, sebagai istri, dari suami, sebagai ibu gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saya merasa tidak mungkin itu akan saya lalui tanpa Roh Kudus yang hidup di dalam saya dan melalui saya bekerja menjadi berkat. Dan ini juga himbauan saya bagi saudara-saudara semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana kita dapat mengalaminya? Saudara, bagi saudara yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Tuhan Yesus mengatakan begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita perlu untuk meminta. Seperti yang saya katakan, di dalam memperingati Pentakosta ini kita diingatkan peranan Roh Kudus yang sangat penting. Kalau saudara belum pernah mengalami bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus, bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus, minta, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara minta, kadang kita maunya langsung. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5, mereka menanti, saudara. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Meminta dan menanti. Saudara meminta bukan langsung mendapatkannya. Saudara perlu menanti. Seperti yang saya tadi katakan, di Singapura ini orang-orang diberikan penjelasan oleh pemerintah bahwa tanggal sekian mereka akan menerima tunjangan dari pemerintah, sekian. Dalam masa janji sampai mereka mendapatkan. Oh saudara, mereka tidak pernah miss ya, mereka tidak pernah kehilangan masa-masa penantian karena mereka tahu mereka akan mendapatkannya dan mereka menanti sampai mereka mendapat. Seringkali kita minta tapi kita tidak menanti, ya sudah dikasih ya sudah, untung nggak dikasih ya sudah. Saudara, kita minta, kita menantikan sampai kita mendapatkannya. Dan kemudian saudara dikatakan kita menantikan dan kita menerima. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 tadi. Sekali lagi dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, tadi saya sudah baca, saudara juga bisa baca di PowerPoint ini. Di dalam ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan oleh Yesus juga tadi, dikatakan Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, mari kita sudah belajar bagaimana 7 hari raya dan salah satunya itu adalah Pentakosta yang menjadi peranan yang sangat penting di masa yang panjang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus. Dan kita membutuhkan kuasanya, membutuhkan karunia-karunia rohaninya. Kita juga membutuhkan kerjasama dengan Roh Kudus, sehingga kita produktif, kita memberikan buah yang manis, bukan buah yang masam. Dan saya benar-benar mengizinkan Roh Kudus untuk mau
apa yang saya lakukan? Saya akan mengalir. Mari saudara, biarlah saudara juga membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui engkau. Inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara semuanya. Selamat berhari raya Pentakosta. Selamat berfestival. Selamat mengingat janji-janji Allah. Divine appointment. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, terima kasih untuk Pastor Ernawati, hamba Tuhan dari GSJ Immanuel di Singapura yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu, sekeluarga, dan jemaat yang dilayani di Singapura. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu. Pengumuman hari ini sebagai berikut. Ibadah online masih berjalan seperti biasa setiap minggu jam 8 di sini. Atau saudara bisa mengikuti di channel YouTube GSJA Yesus Kristus Taman Palam. Jangan lupa ya dengan subscribe dan like-nya. Mari kita doakan untuk rencana penetapan new normal atau kenormalan baru yang sedang dipersiapkan. Nantikan pengumuman resminya. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mengikuti doa dan pengajaran selama 10 hari ini. Dan selanjutnya, tetaplah mengikuti acara bertumbuh bersama di rumah setiap Jumat jam 7 malam dengan pelajaran-pelajaran yang akan memberkati di channel Zoom. Ikuti juga Sabtu, yaitu doa pagi, di mana kita adakan jam 7. Tetaplah juga terhubung satu sama lain dalam komunitas K3, baik melalui WhatsApp video call atau melalui Zoom meeting. Bagi yang belum tergabung dalam K3, diharapkan secepatnya bisa membentuk komunitasnya. Terima kasih untuk saudara yang sudah berpartisipasi dalam mengisi survei-survei yang diadakan gereja. Kiranya bermanfaat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Seperti biasa, jika saudara ingin menabur berkat, silakan saluran melalui barcode yang ada di. Dan yang terakhir adalah mari siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.